Bali. Sebut saja namanya, dan yang terbayang adalah surga, pantai yang memesona, senyum hangat penduduknya, budaya yang memukau, dan aura spiritual yang menyelimuti setiap jengkal pulaunya. Ia adalah Pulau Dewata, destinasi impian bagi jutaan orang dari seluruh penjuru dunia. Tapi, apa jadinya jika surga itu berubah menjadi neraka? Bagaimana jika di balik ketenangan dan keindahan yang kita lihat hari ini, tersembunyi sebuah memori kolektif yang begitu kelam, begitu pedih, hingga selama puluhan tahun bisikan-bisikannya hanya terdengar dalam hati, dan di balik pintu-pintu yang tertutup rapat, kita akan melakukan perjalanan ke dalam waktu, melintasi batas-batas kenangan yang sengaja dilupakan, untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang jarang sekali diungkit. Ada apa dengan Bali di tahun 1965? Ini bukan sekadar tahun dalam kalender, ini adalah sebuah titik balik sejarah, sebuah luka dalam yang mengubah wajah Bali selamanya. Sebuah periode di mana lautan biru berubah merah, sawah-sawah hijau menjadi saksi bisu pembantaian, dan pulau yang damai itu tercabik-cabik oleh gelombang kekerasan yang hampir tak terbayangkan. Bersiaplah, karena kita akan menguak tabir salah satu bab paling tragis dalam sejarah Indonesia. Ini adalah cerita tentang politik, ideologi, ketakutan, dan bagaimana sebuah pulau yang damai terjebak dalam pusaran nasional yang mematikan. Ini adalah kisah yang harus diceritakan, bukan untuk membenci, tapi untuk memahami. Dan yang terpenting, untuk memastikan itu tidak terulang lagi. Untuk memahami apa yang terjadi di Bali, kita harus mundur sejenak dan melihat panggung besar Indonesia di awal 1960-an. Indonesia pasca kemerdekaan dipimpin oleh sang proklamator, Soekarno, dengan konsep Nasakomnya, nasionalis, agama, komunis. Sebuah upaya untuk menyeimbangkan kekuatan politik utama di negara itu. Di satu sisi, ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di bawah pimpinan D.N. Aidit, PKI tumbuh menjadi partai komunis terbesar di luar blok Soviet dan Tiongkok. Mereka memiliki basis massa yang besar, dari buruh hingga petani, dan ambisinya untuk melakukan reformasi agraria mengancam kepentingan tuan tanah dan elite tradisional. Di sisi lain, berdiri kekuatan tentara, khususnya Angkatan Darat, yang semakin tidak nyaman dengan pengaruh dan provokasi PKI. Ketegangan ini memuncak dalam situasi ekonomi yang buruk, hiperinflasi, dan retorika politik yang semakin memanas. Indonesia adalah sebuah kettle uap yang siap meledak, dan ledakan itu akhirnya terjadi. Pada dini hari, 1 Oktober 1965, peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, G30S meletus. 6 jenderal tinggi dan 1 perwira pertama, Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September. Siapa dalang di baliknya? Hingga hari ini masih menjadi perdebatan. Namun, dengan cepat, mesin propaganda Angkatan Darat di bawah Mayor Jenderal Soeharto menuding PKI sebagai biang kerok, otak intelektual di balik pembunuhan para jenderal tersebut. Propaganda itu efektif, gelombang kemarahan dan kebencian melanda seluruh negeri. PKI digambarkan sebagai partai yang keji, anti Tuhan, dan pengkhianat. Sentimen anti-komunis disulap menjadi amuk massa. Inilah awal dari sebuah tragedi kemanusiaan yang akan menewaskan ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan jiwa di seluruh Indonesia. Dan Bali, pulau yang sering dianggap terisolasi dari pusat politik, justru menjadi salah satu lokasi di mana gelombang kekerasan ini berlangsung dengan intensitas yang sangat-sangat tinggi. Lalu, seperti apa Bali sebelum badai 1965? Secara umum, Bali adalah masyarakat agraris yang hidup dalam harmoni relatif di bawah struktur sosial dan agama Hindu yang kuat. Namun, di bawah permukaan, ada juga ketegangan. Pertama, struktur sosial kasta. Sistem kasta dalam Hindu Bali menciptakan hierarki sosial yang jelas. Di atas adalah kaum Brahmana, Satria, dan Wesya. Di dasar piramida adalah kaum Sudra, yang merupakan mayoritas populasi. Meski dalam praktik sehari-hari hubungannya tidak selalu opresif,
Ketimpangan sosial ini menciptakan kecemburuan dan rasa ketidakadilan tersembunyi. Kedua, reformasi agraria dan PKI. PKI melihat Bali sebagai lahan subur untuk berkembang. Isu reformasi agraria yang diusung PKI mendesak redistribusi tanah dari tuan tanah, seringkali dari kasta tinggi, kepada petani penggarap, banyak dari kasta sudra, mendapat sambutan hangat dari sebagian masyarakat. Bagi banyak petani miskin, PKI dianggap sebagai juru selamat, pembawa harapan untuk memiliki tanah dan kehidupan yang lebih layak. Basis PKI di Bali, khususnya di daerah-daerah seperti Jembrana, Buleleng, dan Gianyar, tumbuh dengan pesat. Jadi, meski tampak damai, Bali adalah medan pertempuran ideologi yang diam-diam. Di satu sisi, struktur tradisional dan agama yang kokoh. Di sisi lain, janji perubahan dan kesetaraan dari PKI. Ketegangan inilah yang akan meledak dengan dahsyat pasca G30S dan mengubah konflik politik nasional menjadi perang saudara yang brutal di tingkat desa. Setelah peristiwa G30S di Jakarta, gelombang kejutnya sampai ke Bali. Berita tentang kekejaman PKI disebarluaskan oleh radio dan koran yang sudah dikontrol militer. Suasana menjadi mencekam. Ketakutan, kemarahan, dan prasangka mulai menyebar. Lalu, bagaimana kekerasan itu terorganisir? Prosesnya berlapis. 1. Peran aktif Angkatan Darat dan pemerintahan sipil. Pasukan Brawijaya dari Kodam 8 Brawijaya dan pemerintah daerah Bali, di bawah Gubernur Anak Agung Bagus Sutedja, yang awalnya dekat dengan Soekarno tetapi kemudian terpaksa menyesuaikan diri, memainkan peran kunci. Mereka tidak hanya membiarkan, tetapi dalam banyak kasus, secara aktif mendorong dan mengarahkan pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Daftar nama disusun, perintah diberikan secara lisan. Militer memberikan legitimasi bagi aksi-aksi kekerasan tersebut. 2. Mobilisasi massa dan peran pemuda. Organisasi pemuda anti-komunis seperti PNI, Partai Nasional Indonesia, dan Ansor, Sayap Pemuda Nahdlatul Ulama, serta kelompok-kelompokan tradisional Bali dimobilisasi. Mereka yang seringkali memiliki konflik horizontal sebelumnya, sengketa tanah, persaingan politik di tingkat desa, kini diberikan izin untuk menyelesaikan masalah dengan cara paling ekstrim. Konflik politik nasional direduksi menjadi permusuhan personal antar tetangga. Salah satu lokasi yang paling terkenal adalah Pantai Sanur. Di sanalah, konon, banyak mayat dihanyutkan. Juga di Teluk Jimbaran, Pantai Kuta, dan banyak spot lainnya yang sekarang ramai dengan turis. Sungai-sungai juga menjadi saksi bisu. Airnya dikabarkan berwarna merah oleh darah. Yang paling tragis, kekerasan ini sering terjadi antar warga satu desa. Tetangga membunuh tetangga. Bahkan, dalam beberapa kasus, sesama anggota keluarga terbelah karena perbedaan pandangan. Ini adalah sebuah bunuh diri sosial dalam skala massal. Reformasi 1998 membuka keran kebebasan berbicara. Perlahan-lahan, tabu itu mulai terkikis. Di Bali, muncul upaya-upaya untuk membicarakan dan memahami kembali apa yang terjadi di tahun 1965. Seniman-seniman Bali mulai berani menyentuh tema ini melalui karya mereka. Dalam pertunjukan teater, pameran seni rupa, dan karya sastra, mereka mencoba mengungkap luka yang lama terpendam. Para akademisi dan LSM mengadakan diskusi-diskusi terbatas. Generasi muda Bali yang tidak mengalami langsung peristiwa itu mulai penasaran dan bertanya-tanya tentang sejarah kelam keluarganya sendiri. Namun, proses rekonsiliasi dan pencarian keadilan masih sangat berjalan lambat. Tidak seperti di tempat lain di Indonesia, di Bali tidak ada monumen resmi yang mengakui tragedi ini. Tidak ada pengakuan negara secara formal. Pengakuan dan permintaan maaf masih menjadi harapan yang jauh bagi banyak keluarga korban. Proses berdamai dengan masa lalu ini adalah perjalanan panjang dan personal bagi setiap keluarga di Bali. Bagi sebagian, yang terbaik adalah melupakannya dan melanjutkan hidup. Bagi yang lain, pengakuan adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka yang telah menganga selama lebih dari setengah abad. Jadi, ada apa dengan Bali di tahun 1965? Ia adalah sebuah pulau yang terjebak dalam pusaran sejarah nasional. Sebuah masyarakat yang kompleks, di mana ketegangan sosial lama dimanfaatkan oleh kekuatan politik yang lebih besar untuk melancarkan sebuah pembantaian yang hampir tak terperi. Kisah ini mengajarkan kita betapa rapuhnya peradaban, betapa mudahnya sebuah masyarakat yang damai dan religius bisa berubah menjadi ladang pembantaian ketika diracuni oleh propaganda, ketakutan, dan kebencian. Yang mengingatkan kita bahwa di balik wajah indah Bali yang kita kenal, tersimpan kenangan pahit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitasnya.
Mempelajari sejarah kelam ini bukan untuk membuka luka lama, bukan untuk menyalahkan satu pihak, dan bukan untuk menebar kebencian baru, tapi untuk belajar agar kita, sebagai manusia, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar untuk lebih menghargai perdamaian dan kemanusiaan. Belajar untuk memastikan bahwa suara-suara korban yang telah lama dibungkam, akhirnya didengar dan diakui. Bali telah bangkit dari abunya. Ia telah membangun kembali dirinya menjadi simbol perdamaian dan keindahan dunia. Tapi, mungkin, kekuatan sejati Bali yang sesungguhnya terletak pada kemampuannya untuk suatu hari nanti, dengan penuh keberanian, berdamai sepenuhnya dengan semua bagian dari sejarahnya, baik yang terang maupun yang gelap. Karena hanya dengan mengakui luka, sebuah luka bisa benar-benar sembuh. Hanya dengan mengingat, kita bisa memastikan bahwa surga ini tidak akan pernah lagi berubah menjadi neraka.